ketemu lagi bersama pengalamanku. Kali ini saya akan berbagi tentang jangan pernah takut untuk utang. Langsung aja, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kenapa kalian jangan pernah takut utang? Pertama, jangan pernah takut untuk utang untuk kebutuhan produktif. Apa itu produktif? Utang untuk menghasilkan uang kembali. Contohnya seperti itu. Atau utang untuk benar-benar kebutuhan hidup. Bedakan keinginan dengan kebutuhan. Oke. Yang pertama, saya mau sharing. Sekitar 5-7 tahun yang lalu, gaji saya pas-pasan buat bayar kos, buat makan, kuliah, sangat pas-pasan. Akhirnya saya ditawarin membeli perumahan. Itu jangan salah, rumah sangat sederhana sekali. Oke, rumah sangat sederhana sekali. Waktu itu gaji saya pas-pasan, saya punya tabungan. Oke lah, kalau DP 5 juta saya bayar. Itu pun DP-nya ternyata kalau nggak salah itu hampir 15-20 jutaan. Cuman bisa dicicil bertahap. Jadinya saya nabung. Berapa cicilan per bulan? Cicilan per bulan itu 1,2 juta. Oke? 1,2 juta. Waktu itu. Nilai total utang sekitar harga rumah itu 120 jutaan. Oke? Kenapa saya menganjurkan jangan pernah takut untuk utang? Kenapa? Dulu 5-7 tahun yang lalu 1,2 juta itu uang besar, value-nya itu masih tinggi. Sekarang kalian bisa pahami sendiri, berasa value-nya itu beda. Dan rumah saya sudah saya renovasi. Kalau misalkan dikontrakin, itu per bulan bisa 1 juta per bulan. Jadi saya membayar cicilan itu cuman, kalau misalkan rumah itu dikontrakkan ya, itu saya membayar cicilan hanya menambahkan 200.000 saja. Oke, sekarang berapa nilai harga rumah sekarang kalau mau saya jual? Kebutuhan nilai total utang itu 120 jutaan. Setelah saya lunasi dan setelah saya renovasi, itu saya menghabiskan uang sekitar hampir 300 jutaan. Tapi saya cek di pasaran, kalau misalkan rumah itu saya mau jual sekarang, itu nilai value-nya 400 jutaan harga jualnya. Makanya saya pikir tetap untung. Tapi ingat, investasi itu pasti ada untung ada ruginya, seperti zaman sekarang, zaman corona seperti ini. Mungkin orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak punya uang, toh. Jadinya kan untuk menjual rumah juga agak susah zaman sekarang. Cuman sekali lagi, misalkan rumah, kita kan beli rumah untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hidup. Kita kan nggak mungkin selamanya ngontrak terus, toh. Bukan begitu? Oke, pengalaman yang kedua. Waktu itu, hidup saya itu sekali lagi pas-pasan, saya itu butuh printer. Printer itu harganya 1,5 jutaan. Itu saya jalan-jalan ke Carrefour, ada promo dengan kartu kredit Bank Mega. Bunga 0%. Akhirnya, itu pertama kali kartu kredit yang saya punya itu Bank Mega. Itu di-approve, walaupun gaji saya pas-pasan, sekali lagi di-approve. Akhirnya saya beranikan membeli printer. Nyicilah saya per bulan selama mungkin 6 bulanan. Dan sekarang printernya itu sudah hampir berapa? Mungkin hampir 9 tahunan. Itu masih bisa digunakan dan saya lungsurkan ke saudara saya. Itu waktu itu karena saya benar-benar butuh dan gak berasa. Akhirnya lunas loh saya mempunyai printer. Dan jangan takut menggunakan kartu kredit. Kenapa? Kalau kalian bijak dalam menggunakannya, kalian gak akan terlilit utang. Beda lagi, kadang-kadang memang banyak godaan-godaan. Oh, ada promo
diskon, beli baju baru, ini itu, jajan dan lain sebagainya. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kita kan manusia biasa, saya juga manusia biasa, kadang-kadang saya juga mempunyai keinginan, cuman kadang-kadang saya berpikir 10 kali, betul nggak saya butuh? Atau saya hanya kepengin saja? Oke. Yang berikutnya, motor. Waktu itu nggak ada public transport. Mau nggak mau saya harus pakai motor, bolak-balik untuk bekerja. Saya beranikan tuh waktu itu DP hanya 2 atau 3 juta membeli motor. Cicilan kalau nggak salah sekitar 1 jutaan, dan itu sekali lagi 7-9 tahunan yang lalu. Akhirnya nggak berasa. Kerja, akhirnya gaji naik. Dan sekali lagi value uang juga kan sudah berbeda ya. Akhirnya sekarang motor sudah lunas, dan saya lungsurkan ke saudara saya juga karena saya sudah nggak membutuhkannya. Satu lagi, membeli tanah. Itu dulu saya ditawarin tanah, mana mungkin saya bisa beli tanah, orang gaji saya aja pas-pasan. Tapi karena waktu itu mungkin karena nasib saya juga ya, saya ditawarin beli tanah, kebetulan orangnya lagi butuh duit. Saya bilang ya oke, kalau bisa saya bayar 2 atau 3 kali waktu itu, karena kan saya orang gajian per bulan, dan saya juga harus makan, harus bayar kos dan lain sebagainya toh. Saya bayar nanti 2 atau 3 kali setelah saya gajian, saya bilang gitu. Akhirnya orangnya, pemilik tanahnya setuju. Akhirnya itu saya beli itu, saya lupa 7 atau 15 jutaan gitu. Dan sekarang udah lunas. Dan bayangkan, nggak berasa sudah hampir 7 tahunan loh saya mempunyai tanah, dan tanahnya itu ada pohon jatinya, ada pohon sengon dan alba dan lain sebagainya. Kebayangkan mungkin pohonnya kalau saya rawat betul-betul itu udah besar dan bisa dijual kayunya, pohonnya. Dan sekali lagi harga tanah juga kan semakin kesini semakin naik karena inflasi dan lain sebagainya. Value uang juga semakin kesini akan berkurang. 1,5 juta yang 5 tahun lalu mungkin 1,5 juta sekarang itu nilainya sangat kecil gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk utang, apalagi untuk membeli kebutuhan produktif, kebutuhan pokok hidup. Dan jangan pernah takut utang apabila barang atau utang atau uang yang kalian gunakan itu dari hasil utangan untuk menghasilkan uang kembali. Jangan pernah takut. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat, dan ingat, jangan pernah takut untuk utang.